Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dengan saya. Untuk video kali ini akan menjelaskan atau sebenarnya kita bareng-bareng belajar ya, karena saya juga baru belajar tentang bagaimana pengolahan atau penggunaan linear regresi menggunakan aplikasi. Nah, tentunya kalau menggunakan aplikasi yang sering, yang umum digunakan untuk linear regresi itu adalah dengan menggunakan Microsoft Excel atau dengan menggunakan SPSS gitu ya, yang umum menggunakan seperti itu. Namun untuk kali ini saya akan mencoba menggunakan pemrograman yang saat ini sedang booming, yaitu dengan menggunakan Python. Kenapa saya menampilkan seperti itu? Karena kalau penggunaan dengan Excel maupun dengan SPSS itu atau dihitung secara manual itu sudah biasa, dan itu bisa dilakukan oleh orang-orang umum ya. Maksudnya umum itu bisa dari akuntansi, dari ekonomi, dari matematika dan sebagainya. Nah, karena fokusnya kita di program studi ilmu komputer atau ilmu sistem informasi atau teknik informatika, maka saya akan mencoba mempraktekkan ya, belajar bersama tentang bagaimana menggunakan atau melakukan perhitungan khususnya untuk linear regresi dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke. Jadi sebenarnya Python itu awalnya saya juga Python itu ya seperti halnya dengan Linux gitu ya. Jadi yang pertama dia freeware, kemudian yang kedua open source, sehingga banyak perkembangan. Nah, saya tidak bisa mengikuti sehingga saya ya awalnya juga sama, tidak begitu tertarik dengan Python. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman ya, dengan perkembangan zaman dan kita lihat memang booming, dan ternyata menggunakan Python itu sebenarnya sangat enak sekali. Kenapa enak sekali? Karena di sana semuanya sudah disediakan library-nya. Kita tinggal pakai saja, tinggal menampilkan, mengundang atau manggil, kemudian pakai. Tidak perlu coding yang sulit-sulit seperti halnya ketika kita coding secara manual gitu ya. Khususnya untuk perhitungan ini sangat mudah sekali, tinggal manggil aja kemudian menampilkan. Ya, kita harus hanya memahami itu saja sebenarnya. Nah, Python itu biasanya juga bisa digunakan ketika atau kita pakai dengan cara download gitu ya, kemudian kita install. Dan Python itu ternyata banyak versi ya, itu juga sebenarnya bisa kita jadi membingungkan juga. Selain banyak versi, Python juga banyak jenisnya ya. Jadi untuk mengolah apa pakai apa, untuk membuat apa pakai Python apa, nah gitu. Jadi juga sebenarnya cukup membingungkan juga, sehingga saya juga awalnya saya harus menginstal apa ini ketika belajar Python. Yang pertama tak belajar itu yang install apa, tapi itu tidak jadi masalah ya untuk yang sekarang yang akan saya ajarkan, karena kita tidak perlu install, tidak perlu download lagi. Nah, Google sudah memfasilitasi ada yang namanya Google Colab, di mana kita bisa tinggal memakai saja, tinggal menggunakan saja. Jadi disediakan fasilitas dari sana. Enak sekali ini. Terima kasih Google. Ya, kita tinggal memakai saja. Oke, kita mulai saja. Yang pertama kita buka tab baru ya, kosong seperti ini. Kemudian kita ketikkan Colab. Nah, colab.research.google.com, kemudian kita enter. Ketika membuka seperti ini baru, maka silakan buka notebook baru saja. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Ditunggu dulu.
Nah, tampilan pertama ketika kita membuka Collapse ya, itu seperti ini tampilan awalnya. Jadi ada tulisan-tulisan banyak gitu ya. Ini sebenarnya bisa ditampilkan, misalkan di klik, nah ini bisa tampil ini. Cuplikan kodenya, kemudian ini kita tunggu sebentar. Nah, ini kalau kita mau upload data kita ya, ini bisa upload, penyimpanan sesi itu sementara, kemudian kita Google Drive ya, dipasang di Google Drive data kita. Kemudian di dalam ini ada menu file, ini ada temukan drive, notebook baru, buka notebook yang sudah kita pernah buat, ganti nama, pindahkan ke sampah dan sebagainya, ini umum ya. Lalu di dalam menu edit ada pilih semua sel, potong sel atau pilihan sel-sel itu baris-baris yang ini ya. Kemudian tempel, hapus sel yang dipindah, kemudian cari dan ganti dan lain sebagainya, nanti bisa dicoba-coba. Kemudian lihat ini ada daftar isi. Nah, ini tampilannya khususnya ya, coba diklik. Nah, ini akan ada daftar isinya. Nah, kalau tidak ya tidak bisa ada apa-apa. Monggo silakan sih. Kemudian info. Nah, ini notebook saya kosong ya saat ini ya. Kemudian email saya. Kemudian history yang dieksekusi dan sebagainya. Lalu ini untuk sisipkan, bisa disisipkan sel kode, teks, kemudian leader atau bagian yang atas, kemudian kode ya, cuplikan kode, formulir dan sebagainya. Kemudian ini untuk menjalankannya, bisa semuanya, bisa sebelumnya itu maksudnya perintah sebelum yang dijalankan ya, sel yang sel yang difokuskan, jadi kita fokuskan di dalam satu sel, pilihan dan sebagainya, ini bisa dicoba-coba. Kemudian fitur lain, nah dan bantuan, ini bisa menanyakan bantuan-bantuan atau pertanyaan-pertanyaan di sini ya, ada laporan bug dan sebagainya. Nah, masukan ini bisa. Kemudian kita akan belajar dulu, kita kembali lagi. Saya senang ada tampilan seperti ini, jadi tidak terlalu lebar barisnya gitu ya. Lalu di sebelah sini ada kapasitas RAM dan tempat penyimpanan ya. Kemudian ini ada, ketika kita ngeklik ini ya, nanti ada sampah atau hapus gitu ya, hapus sel, nanti yang sudah saya sampaikan ini sel-sel. Kemudian kita juga bisa menyisipkan komen ya atau kode. Saya kurang tahu, kalau ya tadi saya sampaikan di awal, saya juga belajar sehingga saya juga belum begitu familiar dengan yang ini, baru saja belajar seperti ini. Kalau misalkan kita menambahkan keterangan, itu bisa pakai teks. Kalau menggunakan kode program kita pakai kode. Nah, ketika kita akan memulai, yang pertama misalkan kita tambahkan teks dulu, tinggal di sini, ini baris ya, baris ini posisinya di situ. Kalau di bawah sini berarti posisinya nanti di bawah ini. Nah, karena di awal misalkan kita tambahkan teks dulu, kemudian kita klik, lalu tulis misalkan. Ini yang pertama, ketika tadi saya sampaikan di Python itu enaknya kita tinggal menggunakan library, kita tinggal pakai saja. Tetapi kita harus juga memahami library apa saja yang digunakan untuk pekerjaan kita ya, karena Python itu bisa segalanya ya, bisa segalanya, khususnya di dalam ilmu komputer ya. Nanti bisa cari informasi yang lebih lanjut. Nah, yang pertama kita tinggal import. Ini keterangannya, berarti import library. Nah, ini monggo silakan. Nah, kalau sudah, kita bisa ngeklik di sini ya, atau dan lain sebagainya. Misalkan kita langsung ke program. Nah, oke. Tadi kita perlu mengimport dulu. Yang pertama yang diimport ketika kita mau melakukan perhitungan secara menggunakan linear regresi gitu ya. Nah, di sini biasanya kita import. Nah, ini tampil seperti ini, tinggal kita klik tab. Nah, nanti akan muncul seperti itu.
Yang pertama adalah NumPy. Nah, ini ada NumPy. Kalau mau diturunkan pakai sini, kemudian di tab. Nah, udah ya. NumPy itu apa? NumPy itu adalah library Python yang berfokus pada scientific computing. Jadi khususnya untuk perhitungan matematis, karena kita menggunakan linear regresi, maka kita perlu mengimport library NumPy ini ya. Oke, kalau sudah misalkan cukup ya diimport, kemudian sekarang di dasar awal ya, mau dikasih kode lagi atau teks ya monggo lah, silakan. Kalau udah ya ada apa-apa. Kemudian kita misalkan teks, sekarang input data di sini. Ini tambahkan kode di sini langsung. Nah ya, input data, kita lihat datanya dulu, data contoh. Oke ya, nilai ujian ya, sama X nya itu lama belajar ya, nilai ujian sekian ketika lama belajarnya sekian, sehingga nilai ujian ini dipengaruhi lama belajar. Kita sudah kemarin dicontoh di slide ya, yang sudah saya sampaikan, ketemu perhitungannya seperti ini, 20,4 sama 5,2. Nah, nanti kita coba ketika menggunakan aplikasi Python ini, apakah sama atau ada kurang atau lebihnya gitu ya. Oke, kembali lagi ke sini. Oke, input data. Nah, kita definisikan dulu X ya sama dengan NP. Nah, ini NP itu kan apa ya, alias dari NumPy itu ya. NP titik array. Sorry, kita kalau belum dijalankan seperti ini, tidak ada keterangannya ya. Kita akan coba dulu. Saya mohon maaf, saya kembali lagi. Ini saya jalankan dulu. Jalankannya dari sini. Red. Nah, sukses ya dijalankan. Oke, lihat perbedaannya ya. X sama dengan NP. Nah, kan ada. Kalau tadi tidak ada karena NP itu belum didefinisikan ya, belum saya aliaskan. Nah, sekarang ada titik array. Nah, tinggal tabulasi saja. Kemudian kurung buka, dia akan otomatis kurung tutup. Kemudian kurung kotak ini ya. Nah, dia akan otomatis dia sendiri. Kita tidak perlu ngetik kurung tutupnya ya, sudah ada. Nah, enak kan? Jadi tidak perlu buat kurung buka, kurung tutup, tidak usah. Kita lihat datanya tadi, datanya adalah 4, kemudian 6 ya, X-nya ya, kemudian 7, kemudian 10, lalu 13. Oke, kemudian kita enter. Z sama dengan NP titik array. Oke, kurung buka otomatis akan kurung tutup, kurung kotak. Kemudian tadi Y nya adalah 40, 60, 50, 70, 90 ya. 40, 60, 50, 70 dan 90. Oke, kita jalankan dulu. Oke ya, tidak ada masalah ya. Kode lagi, kalau mau dikasih keterangan monggo, kalau tidak ya tidak apa-apa. Sekarang kita import from, nah ini sama ya, sama dengan tadi. Oke, ada yang namanya library. Nah, ini namanya ada pandas, ada schedulernya. Ini kita pakai yang ini, kemudian titik linear model. Oke, kemudian import. Nah, import linear regresi, kita mengimport linear regresi. Oke, nah ini kita import, kemudian kita jalankan dulu
ya, sebelum ke kode yang lain. Setiap kita setelah mengimport itu harus kita jalankan ya, biar nanti library itu sudah kepanggil. Oke, kita jalankan. Nah, bisa ya. Kemudian kita tambahkan kode. Selanjutnya kita membuat yang namanya ini bebas ya, model. Nama sini sebenarnya sama dengan linear regresi, kemudian fit intercept. Oke, nilainya adalah true. Oke ya, ini kita menggunakan linear regresinya. Kemudian kita model titik fit ya, kita akan menjalankan linear regresi x kurung ya, ini otomatis dia akan keluar kurungnya lagi, titik 2, kemudian koma np yang atas ya, 6p itu kita manfaatkan 6p nya, titik new axis ya, kita membentuk grafik ya, atau tabel barisnya itu, kemudian koma c. Oke, dah kita jalankan. Oke ya, ini sudah sukses. Ini regresinya ya, di copy fiturnya. Nah, sudah. Kemudian setelah itu kita tinggal cetak. Ini sudah dijalankan. Jadi sudah menggunakan library-nya, kemudian kita sudah menginput datanya, kita sudah proses perhitungannya gitu ya. Kemudian kita sekarang lihat hasilnya. Lihat hasilnya bisa misalkan menggunakan fungsi print ya, print kemudian kurung buka. Kita bisa menambahkan nilai apa ya, misalkan ya, kita misalkan nilai B titik 2. Sorry, harusnya tak kasih petik dulu di sini, petik 2. Nah, dia kalau seperti itu dia tidak akan otomatis sendiri ya. Kalau petik 2 nya di awal, nanti kita akan lihat yang bawahnya. Koma, nah ini kodenya, yaitu labelnya. Sekarang ini kodenya, model titik, model itu definisi dari tadi. Kita mencari nilai B nya ya, itu nilai B, berarti ini pakai ini kodenya. Nah, oke. Dan kita jalankan. Ding. Nah, 5,2. Oke ya, nilainya 5,2. Oke, kita lihat. Nah, 5,2 ya. Sekarang kita nyari nilai A nya. Tambahkan kode print. Nah, ini coba dilihat petik 2. Nah, ini dia akan otomatis petik 2 ya. Nilai A titik 2 maaf, koma. Kalau kita mencari nilai A itu menggunakan fungsi model titik intercept. Jadi kita jalankan. Nilainya berapa? 20,39 ya. Kalau di sini 20,4, 39 nya dijadikan 4 ya, sama. Nah, caranya seperti itu, gampang ya. Tidak tahu perhitungannya seperti apa, tapi tiba-tiba muncul nilainya. Nah, ternyata mudah sekali menggunakan Python. Nah, ini tidak kelihatan. Nah, ini kita variasi aja. Kita bisa menggunakan kita variasi ya, dari awal misalkan import pandas aspd. Nah, udah umum itu.
Nah, Pandas ini sebenarnya Python for Data Analysis, disingkat Pandas. Nah, ini digunakan untuk menganalisa data. Kita jalankan saja. Jalankan. Kemudian di sini kita coba menampilkan datanya. Kita akan menampilkan datanya. Datanya seperti apa sih tampilannya? Oke, kita tulis data, misalkan definisi ya, ini bebas ya, sama dengan kurung gini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Petik 2, namanya misalkan labelnya ya, lama belajar titik 2 X, lama belajar itu dari X. Lalu petik 2 nilai ujian titik 2 Z. F kita buat definisi lagi sama dengan PD titik, karena kita bermain dengan data frame ya, data D-nya besar, data frame beda besar kecil ternyata ngaruh ya, data. Oke, jadi mengambil data frame-nya dari sini. PD-nya ini Pandas ini ya, kita manfaatkan Pandas ini tadi dimanfaatkan untuk sini untuk menampilkan datanya. Kemudian kita df ya kan. Nah, kita tampilkan, kita eksekusi. Nah, ini untuk menampilkan ini ya. Tadi dimana data frame itu merupakan tabel data yang terdapat kolom dan barisnya. Kita menggunakan data frame, dan data frame itu ada di library-nya Pandas ya, sementara yang setahu saya seperti itu. Oke ya, kelihatan. Nah, ini lama belajarnya, kemudian nilai ujiannya. Lama belajarnya berapa sehingga mempengaruhi nilai ujiannya. Ketika lama belajarnya sekian, nilai ujiannya sekian ya, sesama dengan data yang kita inputkan. Itu saja sih kalau misalkan pengen mendapatkan tampilan. Kalau yang lain masih sama, kita mengimport dengan ini ya, kemudian modelnya kita jalankan ya, linear regresinya, kemudian kita cari nilai ini ya, kemudian nilai B nya, atau ini sebenarnya bisa langsung mau digabungkan, ini juga bisa, kita copy misalkan ya, terus ini enter. Nah, terus ini juga bisa nanti. Nah, dia akan muncul. Ini tidak harus sendiri-sendiri gitu ya. Nah, gitu. Gampang ya. Nilainya sama dengan yang kita hitungkan. Kita hitung, ya kan? 5,4 dengan 5,2 dengan 20,4. Oke, itu kita menghitungnya dengan menggunakan Python atau project lain ya. Kalau kemarin di mata kuliah saya berikan tugas untuk menghitung secara sederhana. Nah, ini hitungannya. Tugasnya yang kemarin ya. Rata-rata suhu ya, rata-rata suhu, kemudian cacat produk. Jadi rata-rata suhu ini akan mempengaruhi catat produknya. Ya, sehingga rata-rata suhu itu ada di X, kemudian catat produknya ada di Y. Kita hitung ya, kita hitung rumusnya. Ini jumlahnya ya, menggunakan sum tentunya. Kalau di Excel ini juga sama, ini sum sama, kita tinggal rumus kemudian kita tarik ya, sudah biasa. Kemudian yang ini X pangkat 2. Nah, ini X pangkat 2, jadi pakai tanda caping itu ya, dipangkatkan 2, dan ini perkalian biasa. Setelah itu A nya dicari rumusnya. A nya itu karena kita kan Z itu kan sama dengan A plus B kali X, dan A nya ya, A nya itu adalah, kita lihat ini rumusnya, jumlah dari Z. Nah, ini 220 berarti Y ini ya kali jumlah dari atau sigma X pangkat 2. X pangkat 2 ini kalikan ini berarti B12 kali C12 dikurangi
dikurangi A12. A12 itu adalah jumlah X ya kali jumlah X kali Z. Jadi A12 kali D12. Kemudian dibagi ya, dibagi dengan N-nya itu jumlah barisnya ini ada 10 ya. Kemudian dikali dengan jumlah X pangkat 2 ya di sini ya, C12. Kemudian dikurangi jumlah X pangkat 2 jumlah X di pangkat 2 di pangkat 2 sehingga jumlah X ini dipangkatkan 2, hasilnya ini min 27. Kemudian yang B ya rumusnya sama, ketemunya adalah 1,55. Oke, nanti kita akan coba kalau tadi dengan manual menginput datanya ya. Setelah ini kita akan mencoba menggunakan linear regresi dengan menginputkan data dari Excel gitu ya. Nanti kita akan belajar coba seperti itu. Nah, sama dengan yang tadi ya, yang pertama kita harus menyiapkan dulu datanya ini, data linear. Nah, ini dikumpulkan datanya seperti ini, kemudian nanti disimpan di save as ya, di save as menggunakan CSV. Saya sih formatnya CSV. Biasanya pakai itu. Kalau pakai Excel juga bisa sih, tapi saya tidak terbiasa, belum ya, maksudnya belum belajar ke sana pakai CSV. Oke. Nah, kembali lagi ke sini ya, kita akan mencoba edit, hapus semua keluaran dulu. Oke. Kemudian kita tadi sudah tetap itu, kita menggunakan nampi, kemudian pandas ya. Pada sini ya nanti sih tidak digunakan juga tidak apa-apa, tapi kita akan coba, kita kalau menggunakan data frame tentunya perlu menggunakan pandas ya. Oke, karena kita nanti bermain dengan data frame, jadi kita juga perlukan itu. Kemudian kita juga bisa, nah ini biar menarik, biar kita bisa melihat grafiknya, kita menggunakan library untuk membuat grafik. Import, namanya adalah Matplotlib titik pilot as plt. Padanya udah, nampinya udah, potlibnya udah. Kemudian sekalian kita inputkan dari sini yang tadi ya, from dan titik linear model import linear regression. Oke, kemudian kita jalankan. Oke ya, kita hapus karena kita menggunakan memanggil datanya ya, kita hapus. Kita bisa mendefinisikan df ya, df itu data frame, kemudian kita panggil filenya df sama dengan pd titik read csv, kemudian T1. Oke, ini namanya filenya, saya lupa, kita ambilkan dulu. Oke, import caranya seperti itu. Ini data linear, ini formatnya CSV ya, yang dibuka.
Oke, kalau di uploadnya di sini nanti ketika akan ada perubahan akan hilang, ya, bisa dipanggil lagi. Ya, filenya maksudnya akan hilang, ya, data linear regresi itu namanya data underscore linear csv. Oke ya, kemudian EDF ini kita coba jalankan. Oke, sip ya, ini hasilnya sama dengan data yang ada di sini di Excel ini ya, 24, 22, 21, 20, 22, 19 dan sebagainya, 10, 5 dan seterusnya sampai dengan 13 ya. Yang kita inputkan memang sama dengan itu, hasilnya akan seperti ini ya, akan di sini np titik array df ya, tadi ya df yang ada di atas tadi udah didefinisikan. Dia mengambil fill reratu. Oke, reratu x nya ya, kemudian y sama dengan np titik array kurung buka df cat produk. Oke, kita jalankan. Oke ya, jalan ya. Kita langsung eksekusi juga bisa sebenarnya di sini. Nah, nilainya 1,5 sama min 27. Oke, kita lihat ya, min 27,02 1,55 sama kan, sama ya. Oke, nah ini sama, ininya sudah sama. Nah sekarang kita pengen melihat apa ya, gambar ya untuk matplotlib menggunakan gambar atau grafik plot gitu ya. Kita tambahkan kodenya di sini. Ini sudah ketemu ya, nilainya sudah sama persis ya. Kita menggunakan linear regresi sudah sama persis dengan yang ada di hitungan di Excel. Nah ini itu seperti ini. Kalau Excel kan ngitungnya kalau banyak datanya ribuan ya mumet ya, enggak, masih kalau harus ngurutkan satu-satu, ngurumuskan satu-satu mumet. Kalau seperti ini kan berapapun juta nilainya atau datanya kan lebih cepat ya, pastinya akan lebih cepat, lebih mudah juga ya. Memang harus memahami kode-kodenya ya, sama tadi sudah saya sampaikan, saya juga ini masih belajar gitu ya. Ada apa-apa, kita bareng-bareng belajar. Nah sekarang kita akan membuat gambar, yaitu misalkan yfit ini biasa ya, nama ini bebas ini sebenarnya, ini kan untuk menggambar nanti, sama dengan kita memanfaatkan fungsinya np tadi ya, nampi tadi titik line space untuk menggambar ini. Ini kita buat space-nya, garisnya kira-kira berapa, karena nilainya itu nilai x-nya kan maksimal berapa ya, 15 ya. Ya buat kita 15 misalkan ya, 15,30,50 misalkan. Kemudian z-fit-nya, mohon maaf ini x-fit ya, x nilai x-nya tadi ini. Nilai y-fit-nya fit sama dengan model, kita menggunakan model tadi yang di atas, model titik prediksi, kemudian mengambil nilai dari parameternya x apa tadi, x fit ya, x fit, kemudian nah kita titik 2 koma, kemudian np titik new
axis. Kemudian kita membuat titiknya PLT, manfaat posisi PLT titik, scatter, buka kurung tutup ya, otomatis X, C. Kemudian PLT titik plot ya, buat garisnya, garis dari apa, dari X fit dan Y fit. Oke, coba kita jalankan. Nah kan, jadi kelihatan gambarnya, titik-titiknya itu. Kalau kita mau buat gambar open eyeball ya, langsung tampil gambarnya. Karena tidak ada keterangannya, tidak ada, itu gampang gitu ya. Kita tinggal menambahkan di sini. PLT titik X label dengan labelnya apa, X-nya. Rata-rata suhu ya, rata suhu PLT titik si label cacat produk. Sekarang bisa tambahkan title juga, PLT titik title apa, pengaruh suhu terhadap cacat produk. Oke, kita jalankan. Nah, ini pengaruh suhu terhadap cacat produk, ini cacat produknya ya, kemudian ini rata-rata suhunya. Kita bisa melihat rata-rata suhunya, datanya yang kita sesuaikan ya. Ini sekian, ini sekian. Coba kita lihat datanya. Ketika cacat produk rata-rata suhunya, misalkan ya, rata-rata suhu yang pertama itu 24, cacat produknya 10. Kita lihat 24 ini cacat produknya 10 ya, barisnya ada di sini, titiknya ada di sini maksudnya ya, ada semuanya di sini ya, tinggal pakai saja. 20 ya 20 sudah ya. Sekarang 25, cacat produk 13, kondisi rata-rata suhunya 25. Ini 25 ada di tengah, ininya 13 ada di sini. Oke, sudah ya, cukup. Oke, jadi untuk sementara seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang salah atau yang kurang, boleh disampaikan. Sekali lagi saya sampaikan, saya juga masih belajar ya, masih belajar, baru saja belajar. Cuman biar bagaimanapun saya pengen berbagi bagi yang mungkin belum pernah mendapatkan materi seperti ini. Mari kita belajar bareng-bareng. Kalau ada yang belum jelas atau ada masukan ya, kalau pertanyaan mungkin malah saya masih belum begitu paham juga. Setidaknya kalau misalkan ada masukan bisa tulis di komentar juga boleh, kami persilakan. Nah, seperti itu untuk materi regresi linier yang sederhana yang dengan menggunakan fungsi Python. Ketika di pertemuan selanjutnya juga kalau di perkuliahan kemarin ada tugas gitu ya, ada tugas di mana tugasnya adalah regresi linier yang multivariabel atau banyak variabel. Nah, kita bisa
Nah, bisa belajar dari sini. Ini cari aja linear regresi gitu ya, linear regresi nanti ada di sini. Saya juga belajar dari sini. Nah, ini linear regresi. Ini simple tadi ya, hampir sama dengan yang saya sampaikan tadi. Nah, ini malah ada gambarnya bagus ini kan, kotak-kotaknya. Saya tidak pakai ini. Nanti dicoba-coba saja. Yang penting metodenya tahu. Nah, ini, nah kan COF sama intercept ya. COF sama intercept nanti akan hasilnya seperti ini. Kalau COF itu nanti dibuat seperti ini ya ternyata ya, biar nanti ada apa petik duanya. Tadi kan saya ada kurung kurawalnya, coba kita kembali lagi ke sini tadi. COF ya, ternyata dikasih ini juga bisa. 0 jalankan. Nah, oh gitu ya, jadi tidak ada tanda kurungnya tadi. Oke ya. Nah, ini kemudian di sini ada basic function regresi, kemudian ada polinomial, Gaussian ya, regularization, kemudian ada Ricke regression, Lasso regression ya kemarin ya. Jadi sudah bisa dikerjakan. Nah, ini contohnya, yang ini contohnya. Oke, kalau yang keterangan yang lain monggo silakan belajar di sini, boleh dicari di seperti itu. Sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masukan saya nantikan dari pemirsa dan dari teman-teman semuanya. Kalau ada yang perlu disampaikan, terima kasih sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan jaga kesehatan selalu.